Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Dalam era teknologi dan digitalisasi seperti sekarang ini, media pernah diramaikan dengan fenomena generasi healing. Ini adalah suatu fenomena di mana sekelompok orang atau demografi atau generasi dianggap begitu lembek, gampang menyerah, dan sedikit-sedikit memerlukan istirahat atau liburan. Berikut adalah salah satu contoh kutipan liputan berita mengenai fenomena ini. Padatnya aktivitas, kompleksitas, persoalan, serta ritme hidup yang terus berjalan nyaris tanpa jeda memicu stres pada diri seseorang. Inilah yang selalu menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan self-healing, tentunya dengan cara mereka masing-masing. Beberapa waktu terakhir, jagat maya diramaikan oleh kicauan mengenai self-healing yang menjadi tren di kalangan anak muda. Warganet lantas mengasosiasikan fenomena ini marak menjangkiti kalangan yang belakangan acap disebut dengan istilah generasi stroberi, generasi yang terlalu muda membutuhkan self-healing. Ini bermula diamati di Taiwan. Munculnya generasi baru yang ternyata begitu lunak seperti sebuah stroberi. Stroberi itu kalau disikat dengan sikat besi gampang sekali rusak. Generasi ini terbilang mudah menyerah dan tidak kuat menghadapi tantangan. Komentar dan analisis mengenai fenomena ini juga cukup beragam. Banyak yang berusaha memahami bahwa fenomena ini diakibatkan oleh banyaknya tekanan dan impitan hidup seperti ekspektasi keluarga atau sosial, tekanan ekonomi, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, terutama melalui media sosial dan lain-lain. Tidak sedikit juga yang mencibir karena menganggap kelompok ini tidak memiliki etos kerja, semangat juang, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup. Bagi kami, Jemaat Gereja Reform Injili Indonesia, tentu tidak asing dengan teladan dan dorongan dari sosok Pendeta Stephen Tong yang hidup berjuang, siap dibentuk, tahan menghadapi, tahan mengalami penderitaan, dan siap memikul salib setiap hari. Dalam video ini, saya tidak terlalu mau berpolemik dalam menanggapi fenomena ini. Saya cenderung melihat ini sebagai sebuah seruan yang membutuhkan jawaban. Mungkin cukup mirip dengan seruan Makedonia dalam konteks pelayanan Rasul Paulus. Saya yang pernah bekerja di kota besar cukup memahami berbagai tekanan multidimensional yang ada, khususnya bagi generasi muda. Jam kerja yang panjang, bos atau kolega yang menekan, kesulitan mencari lapangan pekerjaan, gaji yang tidak sebanding dengan pengeluaran di kota besar, kewajiban menanggung orang tua atau keluarga. Itu adalah contoh-contoh faktor yang membuat tekanan menjadi berlipat ganda. Belum lagi
media yang kerap menyoroti sosok atau kisah sukses tanpa terlalu membahas perjuangan dan proses dari sosok tersebut. Tidak heran, zaman ini memiliki tanda kutip dahaga yang besar untuk disegarkan. Suatu tanda kutip penyakit yang perlu disembuhkan, healing. Dalam video ini, saya tidak menyanggah bahwa generasi ini membutuhkan suatu healing. Namun, yang ingin saya coba telusuri jauh lebih dalam adalah cara atau langkah atau metode apa yang bisa kita harapkan membawa healing. Apakah dengan liburan, jalan-jalan, makan atau minum di tempat yang kita anggap mewah? Atau justru dengan berhenti bekerja, lalu tidur tiarap tanpa melakukan apa-apa? Silakan telusuri fenomena lying flat movement secara spesifik di China. Dalam momen Natal di bulan Desember ini, saya ingin mengajak untuk sekali lagi mengarahkan perhatian kita kepada Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, Anak Allah yang inkarnasi, memberikan undangan kepada yang letih, lesu, dan berbeban berat. Sebuah undangan untuk datang dan diberikan kelegaan. Bapak Gereja Agustinus juga mengingatkan kita bahwa jiwa kita akan terus gelisah, restless, sebelum mendapat peristirahatan di dalam Tuhan. Selain kembali kepada Tuhan, tidak ada hal atau benda atau aktivitas yang dapat memberikan peristirahatan sejati di dalam hidup ini. Sejalan dengan semangat reformasi, saya ingin mengingatkan, kekristenan bukan hanya mencakup satu dimensi saja, misalnya kerohanian, tetapi keseluruhan aspek jasmani, rohani, dan berbagai kompleksitas dimensi hidup juga tercakup. Undangan Sang Juru Selamat seharusnya juga menjadi jawaban peristirahatan dalam berbagai pergumulan kita dalam aspek keluarga, sosial, pekerjaan, perencanaan masa depan, dan lain-lain. Di dalam Kristus, kita mendapat healing, konfirmasi dari seruan kita untuk mendapat pengakuan dan identitas yang stabil. Di dalam Kristus, kita mendapat healing dalam sisi melihat keuangan, karena di dalam Dia kita bisa mencukupkan diri dan tidak perlu khawatir akan berbagai hal. Matius 6 ayat 25-34. Di dalam Kristus, kita mendapat healing dalam melewati berbagai tekanan hidup, karena Ia sudah terlebih dahulu menderita dan mati untuk kita. Di dalam Kristus, kita tidak hanya mendapat healing, tetapi juga kekuatan ekstra untuk dapat hidup berjuang dan melayani Tuhan. Di tengah zaman yang memiliki dahaga yang begitu besar, bagaimanakah bagian kita sebagai gereja Tuhan? Apakah kita justru ikut lesu dan masih terjebak dalam pusaran tekanan zaman yang ada? Atau melalui Kristus, kita sudah dibentuk dan bertumbuh di dalam sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan ketekunan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada? Saya rindu gereja Tuhan boleh memancarkan kesegaran dan memberikan jawaban bagi zaman yang begitu membutuhkan healing ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.